Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam tajuk Sapa dan Doa Majelis Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu juga saudara sekalian? Saya berharap semua yang menyaksikan tayangan Sapa dan Doa saat ini selalu diberikan kesehatan dan juga penuh dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, tajuk Sapa dan Doa secara daring yang kedua saat ini kami laksanakan dalam suasana Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan Cimahi. Saat ini bersama saya telah hadir Bapak Pendeta dan juga para penatua sekalian. Selamat sore Bapak Pendeta. Selamat sore Bu Sinta. Selamat sore Bapak Ibu sekalian di rumah. Selamat sore Bu Julia. Selamat sore Bu Sinta. Selamat sore Bapak dan Ibu serta anak-anak di rumah. Selamat sore Pak Gayang. Selamat sore Bu Sinta dan selamat sore kepada semua jemaat yang ada di rumah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Pendeta dan juga rekan-rekan penatua pada sore hari ini. Bapak, Ibu, dan pemirsa di rumah, Sapa dan Doa kali ini mengambil tema Peran Pekan Keluarga dalam Kehidupan Gereja Kristen Pasundan Cimahi. Baiklah, saya tidak perlu panjang lebar. Mari kita mulai saja acara pada hari ini. Kami mohon Bapak Pendeta bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu berkaitan dengan tema kita pada sore hari ini. Dipersilakan Pak Pendeta. Terima kasih Bu Sinta. Baik, saya senang sekali untuk menjelaskan apa tema kita, peran Pekan Keluarga dalam kehidupan Gereja Kristen Pasundan umumnya dan GKP Cimahi khususnya. Karena kita memang sekarang sedang berada di dalam Pekan Keluarga. Namun sebelum kita masuk kepada pokok bahasan kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Saya nanti memohon Ibu Yulia untuk mengawali dengan doa setelah saat teduhnya. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sore hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan. Dan biarlah ya Tuhan kegiatan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan GKP sekarang, besok, dan akan datang. Tuhan, kami bersyukur untuk pelaksanaan kegiatan ini, kegiatan tajuk Sapa dan Doa dapat dilaksanakan, dan biarlah kegiatan ini juga boleh menjadi berkat. Mampukan kami dapat berperan sesuai dengan peran kami masing-masing dalam pesan keluarga ini untuk kehidupan Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi. Dan Tuhan mampukan juga kami untuk menjadi gereja yang selalu bersyukur dan berbagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan sertai kami Tuhan di sepanjang acara ini, dan biarlah rema yang akan ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Demi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, amin. Pak Pendeta, setiap tahun menjelang HUT GKP, segenap jemaat diajak untuk melaksanakan Pekan Keluarga. Sejalan dengan tema kita saat ini,
saya jadi ingin bertanya Pak Pendeta, sebenarnya apa dan untuk apa GKP perlu menyelenggarakan pekan keluarga? Baik, Bu Sinta, pekan keluarga memang di GKP sudah diselenggarakan lama sekali ya, setiap menjelang ulang tahun. Nah, kenapa pekan keluarga ini dilaksanakan? Kita tahu bahwa keluarga adalah unit komunitas terkecil dalam kehidupan manusia. Namun walaupun terkecil, keluarga itu punya peran yang sangat besar, ya. Seseorang lahir di dalam keluarga, seseorang tumbuh kembang di dalam keluarga. Di dalam keluarga yang mulai mengenal bahasa, di dalam keluarga yang mulai mengenal perilaku, sopan santun dan sebagainya. Di dalam keluarga ia bisa meneladani berbagai sikap dari orang tua, sehingga kelak setelah dewasa seseorang juga berkeluarga. Dia membawa nilai-nilai kehidupan keluarga yang pernah dijalaninya ke dalam keluarga mandiri yang akan dia jalani bersama pasangan hidupnya. Nah, karena itu keluarga harus disyukuri sebagai anugerah Allah. Bahkan kalau kita menelisik ke Alkitab, kita tahu bahwa Allah sendiri yang menciptakan keluarga. Manusia pertama, Adam dan Hawa, masuk ke dalam lembaga keluarga. Kemudian ia menjadi mitra Allah untuk bekerja sama, memelihara alam ciptaan Tuhan, memelihara hubungan yang baik dengan alam ciptaan lainnya, bahkan dengan Allah sendiri. Itulah sebabnya mengapa keluarga menjadi perhatian dalam kehidupan gereja. Nah, melalui pekan keluarga sebenarnya intisarinya kita ingin supaya nilai-nilai kehidupan keluarga yang diinginkan Tuhan itu tetap terpelihara, tetap terjalin di dalam kehidupan keluarga. Begitu. Pak Pendeta, yang seharusnya semua orang tahu bahwa betapa besar peran keluarga dalam kehidupan ini, seperti yang Bapak jelaskan tadi. Tapi kenapa ya masih banyak orang tua yang tidak akur sama anak-anaknya? Masih banyak suami istri yang tidak harmonis, dan masih banyak juga anak-anak yang menderita karena kasus perpisahan orang tua. Bagaimana dengan kasus itu, Pak Pendeta? Ya, pertanyaan yang baik, Ibu Yulia. Ya, memang keluarga itu bisa dilakukan, dialami oleh siapa saja, laki-laki dan perempuan, tanpa mengenal latar belakang sosial, ekonomi misalnya. Di situ tidak hanya yang kaya raya, yang berpunya, tapi yang bersahaja pun bisa menikah. Ada orang yang berpendidikan tinggi, ada orang yang berpendidikan menengah, tapi orang yang buta huruf pun bahkan bisa menikah. Nah, ini menjadi persoalan. Bagaimana ketika seseorang menjalani pernikahan? Apakah dia mau menjadikan keluarganya itu sebagai keluarga seperti yang diinginkan Tuhan, pasangan suami istri yang bisa menjadi gambaran cita kasih Allah, pasangan suami istri yang bisa melahirkan keturunan yang baik-baik, ya, pasangan suami istri yang juga nanti bisa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, atau sebaliknya, ya, keluarga yang ya hanya asal berkeinginan berkeluarga tanpa satu visi tujuan. Bahkan kemudian setelah masuk di dalam keluarga, kehidupannya masa bodoh, gitu ya. Tidak lagi peduli dengan visi-misi, apalagi nilai-nilai kehidupan
berumah tangga. Sehingga wajar kalau kemudian tadi ada orang setelah memasuki hidup keluarga yang diawali dengan janji cinta kasih dan kesetiaan, belum apa-apa sudah saling berbeda pandangan, berbeda keinginan, bahkan akhirnya bisa menimbulkan percekcokan, tidak jarang bermuara kepada perceraian. Nah, tentu saja keluarga yang tumbuh seperti itu, pasangan suami istri yang berlaku seperti itu, akan sangat tidak menguntungkan bagi anak-anak yang hadir di dalam keluarganya. Jangankan memperhatikan anak-anak, memperhatikan dirinya dengan pasangannya juga sudah tidak bisa gitu ya. Karena itu ada anak yang broken home, ada anak yang terlantar gitu ya. Ada anak yang merasa seharusnya dia mendapatkan satu perlindungan, sukacita, kebahagiaan dalam keluarga, tapi tidak mendapatkannya. Ya, itulah sebabnya keluarga itu harus sebenarnya dipelihara gitu. Taubahnya seperti taman, tidak ada taman yang kemudian bisa tumbuh baik, indah tanpa pemeliharaan. Nah, pekan keluarga juga ini merupakan satu bagian di mana kita ingin menjaga, memelihara kehidupan keluarga sebagai unit terkecil, namun memiliki peran yang sangat vital di dalam kehidupan persekutuan, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Wah, jadi menarik ya pekan keluarga. Kalau kita mau mencari tahu secara mendetail apa dan untuk apa hal itu dilaksanakan. Tapi Pak Pendeta, mohon maaf kalau perkataan saya terlalu tendensius atau menjurus ke hal-hal yang lebih konkret. Maksud saya, bagaimana menurut pengamatan dan pendapat Bapak kalau masalah-masalah keluarga seperti yang dipertanyakan Bu Julia tadi ini terjadi di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cimahi? Ya, memang apa yang Bapak tanyakan itu menurut saya bukan sesuatu yang berlebihan ya Pak, karena bukan hanya mungkin, tapi fakta ada di GKP Jemaat Cimahi juga keluarga-keluarga yang mengalami masalah. Dan sebenarnya program-program gereja kita sudah sangat terarah memikirkan bagaimana supaya keluarga-keluarga jemaat itu bisa dibekali, bisa dijaga ya, agar bisa menjalani kehidupan keluarga dengan baik. Contoh misalnya, kita mengenal selain kebaktian minggu ada yang namanya KRT. Di Cimahi KRT itu akronim dari kebaktian rumah tangga. Di jemaat lain itu diartikan kumpulan rumah tangga, tapi isinya hampir sama. Menjadi satu cara bagaimana supaya selain ibadah umum, ibadah minggu atau kultus publikus ya, juga ada yang namanya ibadah keluarga-keluarga terdekat, kultus domestikus. Disitulah keluarga sebenarnya bisa saling berinteraksi, keluarga bisa saling membangun satu dengan yang lain. Keluarga bahkan bisa mengadakan ada kebaktian-kebaktian internal, ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, ini selalu dikembangkan di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh misalnya buku Pekan Keluarga GKP yang sedang kita jalani ya. Di sana ada ibadah-ibadah minggu yang diarahkan dalam rangka pekan keluarga. Tapi ada kebaktian-kebaktian rumah tangga yang juga diarahkan oleh sinode untuk dilaksanakan di dalam lingkup jemaat, wilayah atau sektor-sektor. Bahkan ada renungan-renungan
pribadi, keluarga di rumah masing-masing, renungan harian. Nah ini saya kira satu hal yang memang mau tidak mau harus kita jalani ya. Terkait dengan pertanyaan Bu Sinta di awal, kenapa ada pekan keluarga? Inilah ya, karena kita merasa masalah keluarga itu ada di mana-mana, termasuk di GKP Jemaat Cimahi. Gitu. Bahwa pendeta, kalau saya menyimak terutama di bagian terakhir Pak Pendeta menjelaskan, sebenarnya program GKP Cimahi itu baik secara umum maupun secara khusus sudah lengkap dan terarah ya Pak ya. Namun sangat disayangkan masih banyak jemaat yang belum menyadari tujuan hal itu. Bahkan mereka belum merasa ingin terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang harusnya mereka terlibat. Benar kan Bu Sinta, Pak Gayang? Benar sekali Bu Julia. Betul yang dikatakan Bu Julia tadi. Karena itu sebagai upaya itu harus menjadi PR kita bersama untuk tak jemu-jemu memikirkan dan melaksanakan, bahkan bisa menjadi contoh melaksanakan program yang bisa menjadikan GKP Cimahi itu bermetamorfosis seperti ulat menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Maksud saya, dari waktu ke waktu kita GKP Jemaat Cimahi selalu berubah ke arah yang lebih baik. Amin. Amin. Benar sekali yang dikatakan oleh Pak Gayang. Kita harus menjadi gereja yang bermetamorfosis, artinya gereja yang bertumbuh ke arah yang lebih baik. Tadi seperti ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu. Tentu saja kita juga sebagai jemaat harus bertambah dan bertumbuh ke arah yang lebih baik itu. Karena itulah saya selalu mendorong dan mengajak setiap elemen jemaat, dari mulai kawan-kawan penatua, komisi-komisi, pengurus wilayah, bahkan anggota jemaat di dalam keluarganya melalui pelawatan, ya untuk sama-sama peduli ya, peduli terhadap keluarga, peduli terhadap hubungan keluarga dengan Tuhan, hubungan keluarga dengan persekutuan. Supaya apa? Supaya memang kita ini bisa berjalan sebagai keluarga-keluarga yang tumbuh. Ya tadi bukan bertumbuh ke arah yang buruk, tapi ke arah yang lebih baik. Kenapa itu menjadi penekanan? Karena memang firman Tuhan sendiri selalu mengajarkan kepada kita di dalam hidup ini bertumbuh ke arah yang lebih baik. Misalnya kalau kita membaca di dalam Galatia 6 ayat 9, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak melemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian juga kalau kita membaca misalnya di dalam 2 Tesalonika, ya 2 Tesalonika 3 ayat 13. Di sana Rasul Paulus pun kembali menekankan kepada jemaat di Tesalonika. Dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Itulah yang ditekankan oleh Paulus dalam kehidupan jemaat. Semoga saja ya Pak ya, Amin. jemaat kita seperti itu. Selagi kita masih diberi kekuatan dan kesempatan, kita harus selalu berusaha memikirkan, merencanakan, dan melakukan untuk hal-hal yang baik. Dan semoga melalui Pekan Keluarga tahun ini, semua keluarga-keluarga jemaat dapat setia dan mengikuti walau berada dalam masa pandemi COVID-19. Dengan belajar dari Pekan Keluarga, kita semua GKP Jemaat Cimahi memiliki kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan. Kemudian dari sebuah keluarga yang mengasihi Allah akan hadir anak-anak yang mengasihi Allah juga. Dari sebuah keluarga yang taat akan Allah
akan hadir juga anak-anak yang taat dan setia kepadanya. Karena itu, jangan menyerah dengan keadaan dan kendala yang ada. Tetap semangat. Amin. Benar sekali yang dikatakan oleh Ibu Yulia ya. Karena itu memang di dalam kehidupan persekutuan penting sekali kita untuk saling mendoakan ya. Pendeta mendoakan jemaat, mendoakan komisi-komisi, mendoakan pengurus wilayah, bahkan mendoakan rekan-rekan penatua. Demikian juga para penatua, saya kira sama di dalam menjalani tugas-tugas persekutuannya harus selalu memiliki doa bagi dirinya, doa bagi persekutuan, bagi pendetanya, bagi tadi kawan sekerjanya di dalam lingkup penatua, kemudian komisi-komisi yang ada dalam cakupan tugasnya, bahkan pengurus wilayah dan seluruh jemaat. Saya kira dari sebuah persekutuan yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Tapi persekutuan yang sudah baik juga tidak mungkin terjadi kalau tidak dibangun oleh individu-individu jemaatnya yang baik-baik. Karena itu jemaat yang baik akan melahirkan persekutuan yang baik. Persekutuan yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik. Itulah harapan kita. Mudah dengan ya anjang doa atau sapa dan doa ini menjadi satu stimulan ya, untuk kita bisa terus membangun doa di dalam kehidupan persekutuan. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui tajuk sapa dan doa, selain kita bisa mendoakan bagi jemaat-jemaat yang ada di rumah, kita juga bisa berdiskusi walaupun secara daring. Dan kita juga bisa menemukan hal-hal penting terkait dengan tema kita pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta semakin meneguhkan kita dalam menghadapi situasi dan kondisi sesulit apapun di tengah pandemi COVID-19. Terima kasih kepada Bapak Pendeta, juga para penatua. Untuk mengakhiri sapa dan doa kali ini, mari kita bersama-sama mendoakan para jemaat yang ada di rumah. Saya memohon Bapak Pendeta berkenan untuk memimpin dalam doa sapa. Dipersilakan, Pendeta. Baik, Bapak dan Ibu, juga Bapak Ibu, anak-anakku yang ada di rumah, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan begitu deras tercurah atas kami. Di tengah segala situasi kehidupan yang menantang, kadang membawa kami ke dalam ketakutan, kekhawatiran, kecewa, bahkan putus asa. Tapi kami senantiasa oleh Tuhan dilindungi, bahkan tatkala kami jatuh, kami diangkat, dibangunkan kembali. Hari ini kami bersyukur karena kami masih tetap dimungkinkan, diberi kesempatan melakukan pelayanan-pelayanan, secara khusus melalui tajuk Sapa dan Doa Majelis Jemaat GKP Cimahi. Tuhan, sesederhana apapun yang kami lakukan bersama penatua di sini, kami ingin mewujudkan persekutuan yang baik. Kami ingin memberikan pelayanan yang baik. Bahkan kami rindu apa yang kami nyatakan melalui persekutuan, melalui pelayanan, boleh menjadi kesaksian yang hidup bagi gerejamu di GKP Jemaat Cimahi ini. Tuhan, pada saat ini perkenankan sebelum kami mengakhiri rangkaian acara Sapa dan Doa, kami berdoa bagi kehidupan persekutuan kami di GKP Jemaat Cimahi. Kami ingin mendoakan majelis jemaat sebagai pimpinan jemaat di tempat ini. Tuhan, kiranya oleh Tuhan senantiasa dikaruniai hikmat, diberi kekayaan talenta untuk terus
memikirkan untuk terus merancang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bisa tetap menjaga keutuhan persekutuan, bisa menguatkan kehidupan persekutuan, bahkan ya Tuhan boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami ingin mendoakan komisi-komisi, pengurus-pengurus wilayah, melalui sendi-sendi pelayanan yang mereka harus laksanakan. Mereka membutuhkan topangan, kekuatan, kekayaan talenta dari Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan saja yang memperlengkapi mereka, sehingga mereka boleh menjalankan pelayanannya. Ya Tuhan, kami juga ingin mendoakan segenap jemaat Tuhan. Tuhan, pada saat ini keluarga-keluarga sedang menjalani Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan. Melalui Pekan Keluarga kami diingatkan, sekalipun keluarga merupakan unit terkecil komunitas yang ada di tengah-tengah kehidupan, namun dari unit terkecil inilah dasar-dasar kehidupan bisa dibangun, bisa diajarkan secara benar dan baik. Ya Tuhan, anggota-anggota keluarga yang lahir dari keluarga yang baik, maka ia akan menjadi anggota keluarga yang baik pula di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Masyarakat yang baik akan dibangun oleh keluarga-keluarga yang terdiri dari individu-individu yang baik. Demikian juga bangsa akan menjadi baik kalau dibangun di atas masyarakat yang baik. Karena itu ya Tuhan, tolonglah warga jemaat di dalam keluarganya masing-masing agar dapat dengan setia mengikuti Pekan Keluarga Gereja Kristen Pasundan. Apa yang dilakukan di dalam persekutuan ini merupakan stimulan yang harus terus-menerus dibangun dalam kehidupan keseharian keluarga-keluarga jemaat. Kami mendoakan para orang tua, suami dan istri di dalam setiap keluarga. Mereka sebagai kepala keluarga, kiranya oleh Tuhan selalu dikaruniai hikmat dan wibawa, mengajarkan berbagai pengajaran kepada anak-anak di dalam keluarganya masing-masing. Bahkan Tuhan mengaruniakan kemampuan kepada mereka memberikan nilai-nilai kehidupan yang benar dan mengantar anak-anak hidup benar dan takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak jemaat yang saat ini mungkin juga mengalami kendala-kendala kehidupan, khususnya di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19. Tuhan, anak-anak di jenjang sekolah dasar, menengah, mereka harus menjalani pendidikan di rumah. Mereka yang seharusnya mengalami mengecap kebebasan, boleh bergerak ke sana kemari, sekarang harus menjaga kesehatan, melindungi diri. Tuhan, lindungi anak-anak jemaat-Mu agar mereka dapat dengan sabar, dengan tekun, bahkan mereka dapat siap menghadapi tantangan apapun. Demikian juga kami menyerahkan jemaat usia lanjut yang mungkin selain di usia tua banyak kondisi-kondisi menurun, kekuatan kesehatan, bahkan mereka saat ini Tuhan juga harus membatasi diri karena protokol kesehatan. Kiranya oleh Tuhan diberi kekuatan yang lebih, diberi penghiburan. Terlebih kami mendoakan anggota jemaat yang sakit, baik yang terbaring di rumah, terlebih di rumah sakit. Di dalam keadaan fisiknya yang lemah, mereka membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Kami menyerahkan secara khusus Ibu Endang Parwestri, Ibu Kurniati Sairul,
Ibu Sonta kiranya oleh Tuhan selalu diberi perlindungan. Demikian juga Bapak Herman Tarigan, Bapak Sunarti yang sekarang sudah usia lanjut. Tuhan, biarlah di dalam keberadaan mereka, dimanapun mereka berada, bahkan jemaat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, di usia lanjut, di dalam keadaan sakit, Tuhan lindungi. Bahkan lebih dari itu, Tuhan, saat ini kami juga ingin menyerahkan secara khusus untuk kehidupan ekonomi keluarga-keluarga jemaat. Dampak dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya menyangkut kesehatan, tapi juga kehidupan ekonomi keluarga. Ada yang putus hubungan kerja, ada yang mengalami penurunan penghasilan. Semuanya membawa kesulitan-kesulitan di dalam hidup. Ya Tuhan, tolonglah dalam kesesakan apapun, Tuhan memberi jalan keluar kepada keluarga-keluarga jemaat-Mu. Ya Tuhan, sebagai gereja yang harus hadir di tengah masyarakat, menjadi garam dan terang, kami ingin mendoakan masyarakat, baik yang ada di sekitar kami di kota Cimahi, dan umumnya masyarakat Indonesia, kiranya oleh Tuhan juga senantiasa diberi perlindungan, bahkan diberi jalan keluar menghadapi situasi pandemi ini. Secara khusus kami mendoakan pemerintah negara kami, Bapak Presiden beserta wakilnya, dan para menteri yang membantunya. Demikian juga para kepala daerah, baik di aras provinsi, di aras kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, RW, dan RT. Kewenangan sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan, agar juga dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab. Bahkan di tengah-tengah beban yang sangat berat, Tuhan memberikan jalan keluar kepada mereka untuk mencari solusi di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih untuk pekan keluarga yang sedang kami jalani. Terima kasih untuk sapa dan doa yang boleh dilaksanakan. Tuhan, biarlah semuanya bermuara pada kemuliaan nama Tuhan sendiri. Akhirnya ingin kami bawa seru doa, baik yang terucapkan maupun tersimpan dalam lubuk hati, kepada Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang juga mengajarkan kesempurnaan doa, dan ingin kami ucapkan bersama saat ini. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya doa syafaat tadi, maka berakhir pula sapa dan doa majelis secara daring pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam sapa dan doa yang akan datang, yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, pukul 17 sampai dengan selesai. Kami pamit undur diri. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.